Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki yang barokah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah selalu kita ucapkan karena kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu kembali pada saluran YouTube ZR Channel. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita simak rekaman video yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hanan At-Taqi LC yang berjudul Semua Bisa Masuk Surga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Kriteria pekerjaan apa saja yang bisa membawa kita ke surga? Apakah semua pekerjaan bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah dengan menonton video rekaman ini, semua pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab. Untuk teman-teman yang mungkin pernah mendengarkan rekaman video ini, semoga barangkali bisa menjadi pengingat kembali akan hal-hal yang terlupa. Langsung saja teman-teman, mari sama-sama kita simak video rekaman suara berikut. Selamat mendengarkan. Barakallahu fiikum. Kisah seorang perempuan di masa Rasul yang sakit. Ada yang bilang ini sakitnya sakit ayan, ada yang bilang bukan, pokoknya sakit aja. Sakitnya parah banget. Udah nggak ketolong lah pokoknya sakitnya. Udah sekian tahun dia sakit, terus-terusan kayak gitu, kalau lagi kambuh sakit banget, akhirnya dia datang ke Rasul minta didoain supaya sembuh. Ini lihat keinginan terbesar seseorang sembuh atau apa? Datang ke Rasul, pengen sembuh, wajar gak sih pengen sembuh? Wajar ya, dan manusiawi boleh banget, bahkan sangat boleh. Allah juga senang kepada hamba yang kayak gini, pengen dapat kebaikan yaitu sembuh. Tapi giliran dibenturin dengan keinginan lain yang lebih besar, dia akan pilih keinginan yang lain. Kalau berbenturan, kalau harus memilih. Datang ke Rasul bilang, ya Rasulullah, saya udah sekian tahun sakit, dan kalau lagi kambuh tuh gak ketahan banget ya Rasul. Boleh gak saya minta didoakan, doa Rasulullah itu mustajabah, supaya Allah menyembuhkan saya dari sakit ini. Bukannya gak sabar ya Rasul, tapi ini sakit banget. Akhirnya Rasulullah tiba-tiba dapat ilham dari Allah, dan mengatakan kepada perempuan ini, ya amatullah, ibu, kalau saya doain, insya Allah ibu akan sembuh. Tapi ibu mau gak saya tawarin sesuatu yang lebih baik daripada sembuh? Ya Rasulullah, apa itu yang lebih baik daripada sembuh? Bayangin, orang yang sakit parah, kalau bahasa kita sekarang mungkin kanker ya, kanker stadium 4 lanjut, yang kata dokter gak akan bertahan, sakitnya luar biasa, sampai keluar belatung dari tubuhnya misalnya, terus ditanya, ada sesuatu yang lebih baik dari sembuh? Memangnya bagi orang yang sakit kayak gitu, apa yang lebih baik daripada sembuh kan? Bukankah sembuh yang terbaik bagi dia, yang paling dia inginkan, yang paling dia impikan? Nabi bilang, maukah ibu saya tawarin sesuatu yang lebih baik daripada sembuh? Dia dengan semangat tanya, apa ya Rasul yang lebih baik daripada sembuh? Kalau ibu enggak saya doain, ibu sabar aja dengan sakit ini, maka setiap kali sakit ibu kambuh, Allah akan menggugurkan dosa-dosa ibu, dan ibu dijamin masuk surga. Sok pilih yang mana? Pasti kita akan bilang sembuh dan masuk surga. Masalahnya nggak ada hadis kayak gitu ya. Adanya cuma 2 pilihan. Mau sembuh boleh, cuma nggak dijamin. Nggak apa-apa ya Rasul, yang penting udah sembuh. Nanti soal nggak dijamin kan bisa diusahain, bisa ibadah setelahnya kan, itu kayak gitu ya. Jadi emang nggak dijamin surga, mungkin masuk surga, mungkin nggak dijamin. Cuman kalau udah sembuh, kalau kita berpikir, kalau udah sembuh nanti saya bisa ibadah, saya mah bisa taklim, saya bisa apa-apa segala macam. Tapi bagi orang yang surga itu adalah keinginan terbesarnya, dia nggak akan buang peluang itu. Walaupun dengan cara yang paling berat sekalipun, nggak akan buang peluang itu. Sama kayak misalnya kita orang miskin nih, kita orang miskin. Udah sekian tahun jadi orang miskin, fakir bahlah, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, dan di rumah diomelin terus karena nggak pernah bawa uang yang cukup. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita, bilang, Pak, Bapak saya kasih 2 pilihan. Bapak saya kasih rumah dan pekerjaan tetap, sehingga Bapak punya penghasilan, memang nggak gede,
dan punya rumah walaupun bukan mewah. Atau pilihan yang kedua, Bapak sabarin sebentar lagi dengan kemiskinan Bapak. Setahun lagi nanti Bapak saya kasih uang sekian miliar dengan rumah yang di komplek ini, harga rumahnya sekian, penghasilannya sekian, saya kasih. Saya punya investasi di sebuah perusahaan, itu semuanya saya ganti atas nama Bapak. Bapak mau pilih yang mana? Dia nggak akan bilang, gini aja deh Pak, Bapak kasih saya rumah yang biasa aja, pekerjaan yang biasa aja, nanti saya akan nabung supaya bisa beli rumah yang besar itu, bisa. Nggak. Kalau orangnya tahu betapa pentingnya harta itu bagi dia, uang yang sekian miliar nggak akan dia raih dengan cara hanya berusaha sendiri, pasti dia nggak akan buang peluang. Ya udah nggak apa-apa, saya miskin setahun lagi. Setelah itu nanti saya akan dapat rumah yang sangat mewah, dapat saham dari sebuah perusahaan 70% atau bahkan 100%. Yang itu nggak akan bisa saya dapatin hanya dengan kalau saya dapat pekerjaan tetap lalu saya nabung, nggak akan dapat segitu. Pasti nggak akan dibuang peluangnya. Begitulah perempuan cerdas ini ketika ditawarin sama Nabi. Saya doain, ibu akan sembuh dengan seizin Allah. Cuma nggak dijamin surga. Terserah ibu nanti berusaha gimana. Bisa tergelincir, bisa enggak. Tapi kalau ibu bersabar, Allah akan menghapus semua dosa-dosa ibu setiap kali kambuh dan dijamin masuk surga, dijamin. Gak ada cerita dia masuk neraka, meninggal masuk surga. Mau yang mana ibu? Dia gak bilang, ya Rasul saya pulang dulu istikharah. Gak bilang gitu. Mau masuk surga istikharah. Kan aneh. Ya Allah nih masuk surga gak ya, masuk surga gak ya, kan gak mungkin. Atau dibilang, ya Rasul boleh nggak saya minta yang ketiganya? Apa tuh? Sembuh dan surga. Nggak gitu juga. Karena mereka bijak, tahu ini hanyalah ujian antara mau yang mana nih Allah suruh pilih. Dan itu benar-benar Allah jamin. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak ngomong semaunya beliau, tetapi wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kalau Rasulullah itu berarti pesan dari Allah. Allah yang nawarin. Mau yang mana ibu? Ya Rasulullah. Nggak mikir panjang nih ibu nih. Gak istikharah dulu, gak mikir panjang dulu, gak musyawarah dulu dengan keluarga, dengan suaminya. Mas, nih gimana nih? Rasulullah nawarnya agak gak enak gini. Gak ada musyawarah. Langsung aja dia putusin. Ya Rasulullah, saya memilih Allah dan Rasulnya. Saya memilih gak apa-apa, saya sakit. Yang penting saya bisa masuk surga. Tapi beneran masuk surga? Beneran ya ibu. Masuk surga langsung, gak masuk neraka dulu, gak pakai mampir-mampir dulu, gak pakai mampir-mampir. Langsung masuk surga. Bisa gitu? Bisa. Ya udah, saya sakit aja deh. Coba bayangin. Ini orang yang jelas tujuan hidupnya. Dia akan lakuin apapun, dia akan rela digimanain oleh keadaan, oleh takdir. Yang penting dia bisa masuk surga. Semuanya dia jadikan sebagai peluang masuk surga. Akhirnya dia pulang, pergi, tiba-tiba balik lagi. Bukan berubah pikiran ya, berbalik lagi dia bilang, ya Rasulullah, ada apa ibu? Ini boleh nggak saya minta satu lagi? Apa wahai ibu? Kata ibu ini, saya kalau lagi kambuh suka lupa diri, nggak sadarkan diri, sehingga kadang-kadang aurat saya terbuka dan saya malu banget kalau saya udah sadar. Boleh nggak doain kalau saya kambuh auratnya tertutup? Coba, sederhana banget kan permintaannya, soleha banget nih. Kenapa dia sampai kepikiran kayak gitu? Karena dia sudah menjadi ahli surga. Maka permintaan berikutnya adalah permintaan ahli surga. Amalan berikutnya adalah amalan ahli surga. Keinginan berikutnya adalah keinginan ahli surga. Asalkan dari jamin surga, maka semuanya menjadi amalannya ahli surga. Pikirannya pikiran ahli surga, kehidupannya kehidupan ahli surga, keinginannya keinginan ahli surga, tutur katanya tutur kata ahli surga. Semuanya menjadi perangai ahli surga. Karena di awal dia udah berakad, saya pengen jadi ahli surga. Setelahnya dia nggak mungkin orang yang udah pengen ahli surga tiba-tiba berubah pikiran, nggak mungkin. Karena itu bukan pola atau perangainya ahli surga. Nggak ada cerita ahli surga berubah pikiran. Udah masuk surga, ya Allah saya berubah pikiran. Kenapa? Bosan kayaknya, saya pengen tantangan ya Allah yang di api gitu. Kan nggak ada kan orang masuk surga berubah pikiran. Karena Allah bilang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak akan kecewa orang yang masuk surga, sehingga nggak akan mungkin berubah pikiran. Pasti aisyatin radiyah, kehidupan yang sangat memuaskan. Sehingga ketika ibu ini berakad pengen jadi ahli surga, yang setelahnya detik itu juga dia menjadi seorang ahli surga walaupun masih berjalan di muka bumi. Makanya yang dia minta, ya Rasul doain supaya aurat saya ketutup, saya malu kalau aurat saya kebuka. Nabi berdoa, ya Allah tutupilah aurat perempuan ini ketika penyakitnya kambuh. Sejak saat itu walaupun dia kambuh, auratnya tidak pernah lagi terbuka. Ini artinya himmah aliyah, keinginan tertinggi bagi seorang yang jelas hidupnya nggak geje. Kalau orang yang pengen sembuh, baik, cuma belum jelas. Bagi orang yang keinginan terbesarnya adalah surga, sakit, gak apa-apa, yang penting masuk surga. Sembuh, alhamdulillah masuk surga.
Sakit masuk surga, sembuh masuk surga, miskin masuk surga, kaya masuk surga, laki-laki masuk surga, perempuan masuk surga, seorang pemimpin masuk surga, rakyat masuk surga, anak muda masuk surga, orang tua masuk surga, pokoknya masuk surga. Mau jadi apapun, intinya saya pengen masuk surga dengan status saya. Dengan status saya pengen masuk surga. Kalau status saya sepanjang hidup sakit, ya udah saya pengen status sakit saya ini membawa saya ke surga dan saya rela banget. Sampai ada kisah disampaikan oleh Rasulullah, ada 2 orang hamba. Yang satu hidup 1000 tahun dan 1000 tahun diuji dengan sakit, tapi dia bersabar. Sehingga ketika dia di akhirat masuk surga, di dalam surga Allah bertanya, "Ya fulan, berapa lama kamu hidup di dunia?" Kata dia, 1000 tahun ya Allah. "Bagaimana kehidupan kamu 1000 tahun di dunia? Apakah susah atau mudah?" Kata dia, "Mudah sekali ya Allah." Kenapa bagi dia dianggap itu kehidupan yang sangat mudah? Di dunia 1000 tahun sakit, karena dibandingkan dengan surga, itu nggak ada apa-apanya ujian itu. Jadi ringan banget, karena keinginan terbesarnya adalah surga. Orang yang kedua, hidup 1000 tahun dengan kekayaan, sehat, semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan dunia. Akhirnya dia kufur, lalu dia masuk neraka. Di dalam neraka Allah bertanya, "Ya fulan, berapa tahun kamu hidup di dunia?" "Cuma sehari saja ya Allah." Cuma sehari saja hidup di dunia. "Bagaimana kehidupan kamu di dunia cuma selama sehari?" Susah banget, hidup cuma sebentar tapi susah banget ya Allah." Dia ngeluh semua kehidupan dia di dunia. Kenapa dia anggap susah? Karena nggak ada nilainya kenikmatan di dunia kalau udah diberikan akhirat dengan neraka. Makanya keinginan yang terbesar bagi orang yang faham, seperti Abdullah ibnu Umar, minta, sal tu'tah, minta kamu akan diberikan. Maka dia mengatakan, as'alul jannah, saya berharap masuk surga aja deh. Jadi pemimpin, khalifah yang bisa buat saya masuk surga. Oke. Jadi gubernur bisa buat saya masuk surga. Jadi suami bisa buat saya masuk surga. Jadi istri bisa buat saya masuk surga. Jadi jomblo pun bisa buat saya masuk surga. Siapa jomblo yang masuk surga dijamin surga? Perempuan? Maryam Al-Azra. Maryam sang jomblo sejati yang solehah, yang terjaga. Al-Azra itu kalau bahasa Inggrisnya Saint, S-A-I-N-T, Saint Mary. Saint Mary itu bahasa Arabnya Maryam Al-Azra, Maryam yang terjaga, Maryam yang suci, yang sampai akhir hayatnya nggak pernah melakukan dosa atau berbuat fahsya, dan dia jomblo sejati sampai akhir hayatnya, meninggal dalam keadaan suci. Maryam Al-Azra itu masuk surga dengan kejombloannya. Kenapa? Menjaga iffah. Dengan kejombloan, dia ada peluang masuk surga. Mana peluang masuk surganya jomblo? Kan jomblo fisabilillah. Gimana jomblo fisabilillah masuk surga dengan kejombloannya? Dia menjaga iffah, menjaga kehormatan. Dia jomblo, nggak mau macam-macam sampai halal. Kalau udah halal, baru macam-macam banget. Kalau belum halal, nggak mau macam-macam. Kalau udah halal, banget, gitu. Mana bromet yang baru nikah? Gitu. Jadi kalau udah nikah baru boleh segalanya. Kalau belum nikah, jaga, karena itu kesempatan masuk surga kita. Justru kalau udah nikah, nggak punya lagi kesempatan masuk surga lewat jalan jomblonya. Udah punya kesempatan masuk surganya berubah. Harus jadi seorang suami yang imam yang baik, atau jadi seorang ayah yang memberi nafkah, bertanggung jawab, mendidik anaknya. Beda lagi nanti peluang masuk surganya. Jadi, dan ada satu lagi, peluang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar sebagai anak muda yang mampu menjaga kehormatan sampai dia menikah, udah lewat kalau sudah nikah. Makanya kalau keinginan terbesar kita pengen masuk surga, semuanya akan kita lakuin dan kita lihat sebagai peluang surga. Habis-habisan demi surga. Kayak misalnya Rasulullah SAW lagi mau perang Tabuk. Itu perang pertama melawan pasukan di luar orang Arab. Ini pasukan yang sangat kuat, Romawi. Kemudian kaum muslimin belum terbiasa melawan mereka, jadi harus mempersiapkan segala sesuatu. Nabi mengatakan, siapa yang ingin menjadikan hartanya jalan masuk ke surga? Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Semuanya semangat. Kalau udah ditawarin siapa yang pengen surga, langsung saya insya Allah siap. Siap insya Allah. Kalau pengen masuk surga, langsung ada apa ya Rasulullah? Apa yang bisa kita lakukan demi bisa masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga lewat hartanya, kata Rasulullah, kami ya Rasulullah. Maka kita akan berperang melawan pasukan Romawi, kita akan ke Tabuk. Maka siapa yang pengen masuk surga, berinfaklah fisabilillah. Langsung bubar. Bubar ngapain? Pulang ke rumah masing-masing. Dia ngegeledah rumahnya, apa yang bisa saya infakin untuk keluarga, untuk jalan Allah. Datang, ada yang bawa onta, ada yang bawa domba, ada yang bawa emas, ada yang bawa perisai, ada yang bawa pedang, ada yang bawa segala macam dah pokoknya. Sampai Utsman bin Affan
datang bawa 100 ekor kuda. Kata Utsman, apa yang kau bawa ya Utsman? 100 ekor kuda ya Rasulullah. Ya Allah, berkahilah harta Utsman. Karena didoain oleh Rasulullah, dia merasa, aduh, kalau cuma 100 ekor kuda, nyesel, harus bawa lagi supaya didoain lebih berkah lagi kan. Coba bayangin, pulang lagi tuh. Ya Rasul, sebentar Rasul. Ya, pulang. Datang bawa 300 ekor kuda lagi. Ya Allah, berkahilah harta Utsman. Hah? Didoain lagi, pulang lagi tuh. Bawa 500 ekor onta. Ya Allah, berkahilah harta Utsman. Hah? Pulang lagi tuh, bawa 5 kilogram emas. Aduh, pokoknya nggak habis-habis dah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Umar bin Khattab, dengan semangat pengen masuk surga lewat hartanya. Ya Rasulullah, ini. Dengan pede gitu. Ya Umar, berapa yang kamu berikan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Bukan pamer ya, bedain, ini amal hati. Dan Umar tidak, zahir dan batinnya sama. Dia nggak pamer, dia hanya semangat gitu. Ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Allah, berkahilah harta Umar. Rasulullah tersenyum kepada Umar. Tiba-tiba belakang datanglah Abu Bakar. Hartanya nggak banyak-banyak amat, udah habis soalnya sejak di Mekah juga kan. Orang kaya yang jatuh miskin kan Abu Bakar. Sama kayak Khadijah, kaya jatuh miskin gara-gara jalan Allah. Datang Abu Bakar bawa hartanya, nggak banyak-banyak amat, nggak kayak Umar. Umar langsung mikir, nih surga saya akan lebih luas daripada Abu Bakar nih. Saya lebih banyak infaknya. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, berapa yang kamu infakkan? Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Umar kaget, hah? Seluruh harta? Aduh, kalau gitu mah saya juga nggak berani. Umar juga nggak bisa kalau seluruh hartanya. Kalau Abu Bakar, ini seluruh harta saya Rasulullah. Nggak ada lagi yang tersisa. Ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Keluarganya siap ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Pasti pas sudah Abu Bakar pergi, istrinya nanya, ya Abu Bakar mau kemana? Ini hartamu saya bawa semuanya. Terus kita ditinggalin apa? Allah dan Rasul. Oh ya Allah dan Rasul. Itu tuh orang yang pengen masuk surga. Istrinya kayak gitu banget tuh. Allah dan Rasul. Dia tahu betul bahwa keinginan terbesarnya adalah surga. Sama kayak seorang suami yang istrinya percaya, pinter memutarkan modal ya. Dia kalau bukan judi sih, dia pergi terus dia usaha dengan modal itu, pulang-pulang jadi lebih kaya misalnya gitu ya. Nah suaminya bilang ke istrinya, mah nih ada peluang bisnis nih, investasi bagus nih kayaknya menurut ilmu yang papa selama ini pelajarin, pengalaman bisnis, ini nih potensial banget nih mah. Terus papa mau gimana? Ini rumah kita sama mobil sama semua aset kita mau papa gadain untuk modal bisnis. Kalau istrinya orangnya tahu betul bahwa suaminya ini orang yang amanah dan pintar dan selalu tepat apa yang dia prediksiin, maka istrinya akan bilang, oh nggak apa-apa, ntar mama ambil dulu ya, di bawah di dalam laci diambilin sertifikat tanah, BPKB mobil, semuanya diambilin dikasih ke suaminya. Kenapa? Satu, keinginan terbesar mereka berdua pengen kaya raya kan? Pengen lebih sukses lagi, pengen dapat uang lebih banyak lagi. Yang kedua, istrinya percaya kalau suaminya itu pasti prediksinya benar gitu. Ekspektasinya tuh dapat. Kalau dia putarin uang pasti kaya raya. Begitulah istri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar membawa harta, aset-aset mereka, istrinya mengatakan, oh ya nggak apa-apa. Karena dia nggak akan ngecewain keluarganya. Pasti akan berbuah surga Abu Bakar dan keluarganya. Habis-habisan tuh mereka kalau pengen dapetin surga. Sama kayak ketika keluarga Yasir. Kan keluarga Yasir itu kan diikat di tengah padang pasir, nggak dikasih makan, cuma dikasih minum sedikit, terus dicambuk dengan batu yang besar, disiksa aja intinya, disiksa, dikulitin pelan-pelan. Yasir kepalanya dikulitin pelan-pelan, rambutnya sedikit demi sedikit jadi botak Yasir. Sumayyah juga gitu, dilecehkan, auratnya dibuka, ditertawakan. Sumayyah pokoknya digituin banget. Lalu Rasulullah merasa sedih ngelihat keluarga Yasir ini dan datang menghibur mereka dengan mengatakan apa? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah dikit lagi. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Ketika Nabi bilang janji Allah untuk kalian surga, wah jadi semangat lagi, jadi sabar lagi. Disiksa oleh Abu Bakar nggak berasa tuh, bahkan oleh Abu Jahal nggak berasa. Sampai Abu Jahal sendiri bingung, ini kenapa orang kayak nggak punya rasa lagi, kayak udah dibius gitu, dicambuk biasa aja nggak berteriak. Kenapa? Fa inna mau'idakumul jannah, janji Allah untuk kalian itu surga. Jadi kuat gitu. Asiyah, siapa? Istri Firaun. Ketika dia disalib di atas pohon kurma, orang lain merasa nggak kuat kalau digituin. Asiyah tersenyum di atas pohon kurma yang disalib, tangannya dan kakinya dipaku coba, tapi tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena Allah memberikan pemandangan kepada Asiyah, surganya Asiyah seperti apa. Ketika dia ngelihat seperti 3D gitu ya, atau 4D gitu, ngelihat surganya yang benar-benar dia lihat, maka akhirnya dia jadi tersenyum.
Ah ini mah nggak apa-apa, ujian kayak gini disalib juga nggak apa-apa, mau 1000 kali disalib juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Sampai Nabi bilang apa? Seandainya seseorang tahu gimana surga bagi orang yang syahid di jalan Allah, saya pengen syahid di jalan Allah, lalu hidup lagi, lalu syahid lagi, lalu hidup lagi, lalu syahid lagi. Saking luasnya dan besarnya surga bagi orang yang syahid di jalan Allah. Ini keinginan terbesar mereka. Sampai akhirnya ada juga cerita seorang sahabat yang ini satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ada satu yang dijamin di antara sahabat. Namanya siapa? Ukasyah. Ketika Rasulullah bilang, nanti di akhir zaman, di padang mahsyar, ada 70.000 di antara umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Begitu bangun kubur langsung masuk surga. Yang lain ngantri dulu dihisab, yang lain pada disidang dulu, ada yang saling hujat-menghujat. Yang ini mah 70.000 orang langsung dari kuburnya ke surga, loncat gitu. Bangun dari kubur langsung surga. Luar biasa, 70.000 orang. Nabi bilang kayak gitu. Akhirnya Ukasyah bilang, ya Rasulullah, doain saya termasuk salah satu di antara mereka. Rasulullah tersenyum, ya Ukasyah, kamu tuh emang termasuk salah satu di antara mereka. Luar biasa ya. Langsung dijamin sejak hidup, dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Salah satu dari 70.000 orang. Berarti sisa berapa? 69.999. Satu udah diambil sama Ukasyah. Itu benar-benar diambil. Akhirnya ada sahabat yang kedua bilang, ya Rasul, doain saya juga dong. Apa kata Rasulullah? Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Udah gak dapat. Artinya berusaha lagi. Jangan telat. Dan sejak dapat itu, Ukasyah jadi semangat. Kenapa? Karena udah jamin masuk surga. Dia jadi orang yang ahli surga yang masih berjalan di bumi. Semangat beribadah, semangat membela agama Allah. Oh, luar biasa semangatnya. Sampai akhirnya di akhir hayat Nabi, dia pernah memeluk Nabi dalam keadaan tidak pakai baju Nabinya kan ya. Supaya bertemu kulit dia dengan kulit Rasulullah yang mulia. Dan kata Nabi, gak akan dibakar api neraka kulit yang bersentuhan dengan kulitku. Dan seterusnya dan seterusnya. Keinginan sahabat pengen masuk surga itu luar biasa. Sehingga apapun yang mereka alamin gak masalah asalkan mereka bisa masuk surga. Sampai ada sahabat yang dalam peperangan itu udah dibacok berkali-kali, udah kena panah, kena tombak segala macam, tapi dia masih semangat dan tersenyum. Dia bilang, aku mencium harumannya surga, aku mencium harumnya surga. Bagi mereka surga itu luar biasa. Keinginan terbesar mereka, himmah, jelas banget. Sehingga mereka akan lakuin apa aja untuk mendapatkan surga. Makanya jadikanlah surga itu sebagai keinginan terbesar kita. Lalu kita jadi apapun dalam hidup kita, kita baca sebagai peluang masuk surga. Jadi seorang ustaz, gimana jadi ustaz yang bisa masuk surga? Mengajarkan ilmu, memberi nasihat, menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu peluang masuk surga seorang ulama. Menjadi seorang murid, bukankah murid yang mencari ilmu akan Allah naungi dengan malaikat-malaikat dan setiap langkahnya itu dicatat sebagai penggugur dosa dan dijamin surga juga. Allah membanggakan nama mereka di arasy Allah dan di dalam surga nama mereka ditulis di lauha. Lauha itu spanduk-spanduk surga ada nama mereka. Wah, jadi semangat menuntut ilmu. Jadi apa lagi? Jadi apapun profesi kita jadikan itu sebagai peluang masuk surga. Gimana caranya? Jadi pemain bola, gimana jadi pemain bola bisa masuk surga? Banyak. Bukankah jadi seorang selebriti yang diidolakan oleh banyak orang itu berarti bisa memberi pengaruh yang negatif atau positif? Sehingga ketika kita jadi seorang pemain bola terkenal, kita semangat main bola, lebih berprestasi lagi, jadi pemain yang top. Sehingga orang-orang akan mengeluh-ngeluh kita. Apapun yang kita lakukan itu ditiru sama mereka. Kita pakai apa, mereka akan pakai itu. Kita seleranya makan apa, mereka seleranya makan itu. Kita ngapain aja, mereka tiru semuanya. Jadi idola banyak orang. Sehingga kita berlakukan hadis, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia dapat pahala dari setiap orang yang menirunya. Dan siapa yang memberi contoh suatu kebaikan, dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya kan. Man dalla ala khair, man sanna sunnatan hasanah. Ternyata bisa juga lewat jadi pemain bola. Lewat jadi artis, apalagi lewat jadi musisi. Lebih semangat lagi membuat karya-karya musik yang bisa membangkitkan semangat orang untuk beramal soleh. Walaupun orang itu tidak menjadi sangat soleh dengan musik kita, minimal musik dan lagu kita itu menjadi awal dari berubahnya seseorang menjadi lebih baik. Mungkin mereka tidak belajar agama dengan musik kita. Mungkin orang tidak akan belajar agama dengan lirik-lirik lagu kita. Tetapi lirik lagu kita itulah yang membujuk hatinya, yang mengetuk hatinya, yang awalnya tadi jauh dari Allah, tiba-tiba pengen mendekat kepada Allah. Setelah dia dekat, dia kemudian bertemu dengan para ulama dan belajar agama. Mungkin lewat musik. Makanya saya pribadi juga sering banget merasa disemangati oleh lagu-lagu yang penyemangat, nasyid, ataupun lagu-lagu religi, atau lagu-lagu motivasi itu menyemangati banget.
Kayak misalnya dulu pas kita hiking dulu ada lagu apa? Eh, Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa tuh berpangku tangan. Jadi semangat lagi gitu, beramal soleh, berdakwah, berukhuwah. Itu kan musik-musik yang membangkitkan semangat. Dan mungkin para penyanyi itu atau yang menulis lirik lagu itu, komposernya nggak sadar berapa banyak orang yang jadi semangat pagi-pagi bangun untuk beramal soleh, berdakwah gara-gara dengar lagu dia. Berapa besar pahalanya? Saya pernah dengar lagunya Ustadz Atep tentang syukur kepada Allah dengan bentuk rapnya. Gara-gara dengar lagu itu, saya kalau dengar lagu nggak cuma dengerin musik tapi perhatiin liriknya, liriknya inspiratif, akhirnya jadi semangat lagi. Mungkin yang menyanyikan nggak sadar bagaimana lagu-lagunya itu memberi semangat bagi orang untuk beramal soleh. Alhamdulillah teman-teman, barusan kita mendengarkan rekaman video ceramah yang sungguh luar biasa dari Ustadz Hanan At-Taki. Dari rekaman video ceramah kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan halal yang kita kerjakan bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti dibutuhkan niat yang tulus untuk mendakwakan agama sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Kita tidak tahu, bisa jadi dari bidang pekerjaan kita menjadi jalan hidayah orang lain dan sebagainya. Semoga pekerjaan-pekerjaan kita di dunia bisa menjadi dan bernilai ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala serta membawa kelayakan atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan rekaman video ceramah ini. Semoga video rekaman kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wasilah kita untuk memperbaiki diri. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.